Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang Bootstrap, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang navbar. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu navbar, kayak contohnya kayak gini navbar nih. Teman-teman lihat di sini ada Facebook, inilah navbar, contoh navbar yang aku maksud tadi. Sebentar aku liatin. Nah, ini dia contoh navbar. Jadi navbar itu bisa dibilang baris navigasi, terdiri dari menu-menu yang kalau kita klik bisa pindah ke halaman website lain. Nah, di video ini kita mau belajar membuat navbar menggunakan Bootstrap. Oke, langsung aja ya, aku close dan lihat ini website Bootstrap. Teman-teman bisa ngakses di getbootstrap.com dan langsung aja ke docs-nya. Abis ke docs, teman-teman bisa ke components, terus pilih navbar. Nah, kita mau ngebahas atau belajar latihan membuat navbar dengan Bootstrap. Sebenarnya kalau udah pakai Bootstrap, gampang banget ngebikin navbar teman-teman. Kayak begini aja nih, ada contohnya. Langsung aja copy, terus buka Visual Studio Code-nya. Ini masih kosong ya, kalau dilihat hasilnya ini tuh masih kosong. Nah, teman-teman udah bikin kayak gini struktur HTML5, terus mengincludekan file Bootstrap CSS sama Bootstrap JS, terus di dalam body tinggal paste aja yang udah kita copy di sini tadi. Nah, udah aku paste. Aku mau word wrap dulu. Oke, udah rapi. Sekarang save dan lihat ya hasilnya. Refresh. Nah, udah jadi nih navbar kita. Ternyata gampang banget ya bikin navbar dengan Bootstrap. Tinggal copy paste aja yang udah dibikinin sama Bootstrap. Jadi deh navbar kita. Nah, itulah yang aku bilang kenapa Bootstrap membantu kita banget dalam pembuatan website. Udah dibikinin sama dia, kita tinggal pakai doang. Terus kalau mau ngotak-ngatik ya teman-teman harus pahamin ini semua. Bingung? Nggak usah khawatir karena di video kali ini aku mau ngebahas ini yang ada di navbar. Arti ini apa? Semua kita bahas di sini biar nggak ada bingung lagi, biar ngerti. Biar nggak cuman bisa copy paste, biar nggak bisa cuman copy paste doang, tapi bisa juga ngotak-ngatik dan ngerti apa maksudnya ini semua. Ini navbar kita yang kita copy paste dari Bootstrap, bentuknya kayak begini. Nah, kita bisa ngotak-ngatiknya teman-teman. Gimana? Ayo kita bahas satu persatu ya. Jadi kita fokus ke sini dulu. Nav bla 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 bla. Nah, di sini bisa dilihat ya, navbar light dan BG light. Jadi untuk navbar ini tipenya ada dua teman-teman. Ada navbar light dan ada navbar dark. Nah, apa bedanya? Kita lihat dulu ya. Yang navbar light ini artinya adalah navbar kita ini bukan mode darkness. Teman-teman tahu kan yang mode darkness yang gelap. Nah, ini bukan mode darkness atau mode terangnya. Karena kita pakai mode light, maka tulisannya adalah bentuk inverse warna dari light. Inverse itu kan kebalikan, jadi kalau misalnya light itu adalah cerah, maka tulisannya hitam, gelap gitu. Nah, kebetulan kita pakai navbar tipenya light. Kalau navbar tipenya light, maka tulisannya akan dark atau hitam. Sekarang kita coba. Kita bakal ngubah navbar tipenya dark. Save. Dan kita refresh. Tuh. Kenapa tulisannya hilang? Karena kita ganti jadi navbar dark yang aku bilang tadi. Jadi kita ngasih tahu, aku Ctrl A ya biar tulisannya kelihatan. Nah, ini kita ngasih tahu nih kalau navbar kita tipenya dark. Kayak tadi inverse. Kalau tipe light maka tulisannya dark. Kalau tipe navbarnya dark maka tulisannya light. Jadilah kayak begini tulisannya nggak kelihatan karena backgroundnya juga light. Nah, tahu ya teman-teman bedanya antara navbar light sama navbar dark.
Jadi warna fontnya itu, warna tulisannya adalah lawan dari tipenya ini. Kayak begitu. Kalau navbar light maka tulisannya hitam, kalau navbar dark tulisannya putih. Oke, cukup. Agak bingung, kita lanjut dulu ke BG. Nah, BG ini singkatan dari background, teman-teman. Jadi kalau kita lihat backgroundnya adalah light. Nah, sama kayak yang navbar tipe light tadi, kalau background light berarti backgroundnya adalah tipenya light atau terang. Nah, hasilnya kayak begini nih kalau light. Sekarang kita coba ubah menjadi BG dark. Pasti hasilnya ini jadi hitam. Refresh, tuh. Backgroundnya jadi hitam, tulisannya baru deh kelihatan putih karena backgroundnya hitam. Nah, kelihatan kan bedanya ketika kita balik-balik yang tadinya navbar light, tulisannya warna hitam. Ketika kita ubah jadi navbar dark, tulisannya warna putih. Kita ubah warna backgroundnya ini menjadi BG dark, yang tadinya BG light warna putih atau abu-abu tadi ya. Kita pakai BG dark menjadi warna hitam backgroundnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ada apa lagi selain BG dark? Ada yang namanya BG primary. Save, refresh. Tuh, masih ada banyak lagi teman-teman. Untuk itu teman-teman harus tahu di mana cara nyari tahu tipe-tipe BG nih. Aku liatin ya. Kita ke sini, terus tutup komponen, pindah ke utilities, terus nih ada background, klik aja background. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada kelas BG primary, BG secondary, BG success dan lain-lain. Kita coba ya ganti ya jadi BG success. Yang tadinya adalah primary warna biru, kita ganti jadi success. Seharusnya dia berubah jadi BG warna hijau. Tuh. Kita ganti lagi BG info. Dia jadi warna biru muda. Tuh. Jadi kayak begitu teman-teman. Kita bisa ngotak-ngatik warna backgroundnya pakai nilai ini. Nah, backgroundnya yang berubah. Bisa nggak warnanya sesuai yang kita mau? Ini kan udah di set. Kalau kita mau bebas gimana? Bisa. Kita tinggal hapus aja ini BG info. Coba ya aku hapus dulu, aku save. Lihat hasilnya, refresh tuh. Dia jadi warna putih, nggak ada warna backgroundnya. Kita bisa setting, caranya gimana? Nah, keluar dari kelas ini, petik spasi, kasih aja style. Nah, ini inline CSS ya. Teman-teman bisa bikin kelas CSS sendiri terus implementasiin, bisa juga. Tapi karena aku mau cepet dan nggak mau repot bikin kelas CSS, aku langsung aja bikin inline CSS atau kasih style. Style sama dengan bisa pakai background color. Misalnya kasih warna ini slate blue, save dan refresh tuh. Jadi dia warna slate blue. Mau ganti lagi, misalnya jadi red, save, refresh tuh. Jadi kayak begitu teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai kelas bikinan Bootstrap bisa pakai ini BG primary, secondary dan lain-lain. Kalau mau warnanya lebih bebas, lebih berkreasi bisa juga pakai ini, pakai style, background color, bla 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 bla. Terserah warnanya apa. Kita lanjut ngebahas ini navbar expand LG. Apa artinya navbar expand LG? Nah, sebelum itu aku mau balikin dulu ini ke BG dark ya, karena warna merah ini bikin sakit mata. Jadi aku kasih BG dark, save, refresh. Nah, udah kayak begini. Kita lanjut bahas yang ini, navbar expand LG atau LG. Apa artinya? Jadi sebelum aku kasih tahu artinya, kita lihat aja langsung ya. Klik kanan, inspect. Kayak biasa, toggle ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita nggak toggle ini, di navbar kita ada tulisan navbar, home, link, drop down, disable, bla 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 bla. Nah, kalau aku toggle, berubah ukurannya jadi ukuran lebih kecil. Nah, tulisan yang lain hilang. Berubah jadi navbar sama tombol aja. Kenapa bisa begitu? Sebelum aku jawab, coba aku besarin. Tuh, baru deh muncul. Itu bentuk responsif dari navbar. Nah,
Jadi sebenarnya itu bisa di-set dari sini teman-teman. Artinya adalah navbar ini akan muncul tulisan-tulisannya atau terexpand jika layar monitor kita atau layar browser kita ukurannya LG. Teman-teman ingat kan yang ukuran-ukuran itu ada di sini, layout, breakpoints. Nah, LG large. Jadi ketika ukuran lebih besar dari 992, maka dia akan expand tulisannya. Jika lebih kecil dari 992, dia akan tersembunyi. Coba kita tes ya. Ketika 992 width-nya, nah muncul deh. Ini aku gedein dulu jadi 100%. Tuh, ketika ukuran 992 atau lebih dari 992, tulisannya akan muncul terexpand. Coba kita kecilin jadi 991. Enter. Tersembunyi. Nah, itulah artinya teman-teman, navbar expand LG artinya adalah tulisan yang ada di navbar ini akan muncul seperti ini kalau layar kita ukurannya LG large. Kalau di bawah large maka akan tersembunyi. Itulah yang bikin efek responsif web design di navbar yang ada di Bootstrap. Sekarang gimana cara gantinya? Ya pakai ini teman-teman. Pakai breakpoints, tinggal ubah aja dari LG mau MD ke XL, XXL, MD, SM, terserah. Kita coba ubah jadi MD. Save, dan kita lihat. Ini kan tersembunyi ketika aku refresh. Sebentar, aku lihat ukuran MD itu adalah PB besar sama dengan 768. Jadi ketika 768, enter, tulisannya udah muncul. Nah, kalau kita perkecil, lebih kecil dari 768 tuh tersembunyi. Jadi kayak begitu intinya. Kita bisa mengexpand tulisan yang ada di navbar pakai ini, kelas ini. Kalau dia MD, maka tulisannya bakal muncul ketika lebar dari ukuran layar kita adalah medium atau lebih besar sama dengan 768. Kalau defaultnya LG atau LG, maka tulisannya muncul ketika lebar dari layar kita lebih besar sama dengan 992. Kayak begini deh jadinya. Refresh. Tuh. Oke teman-teman, jelas ya tentang expand ini. Inilah yang pengaruhin website kita menjadi responsif navbarnya. Nih, teman-teman lihat ya, navbar kita tulisannya mentok ke kiri sama ke kanan. Kenapa bisa gitu? Karena kita memakai container fluid. Ingat-ingat dulu deh, di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang kontainer. Jadi kontainer itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya adalah ada kontainer sama kontainer fluid. Nah, kalau kita pakai kontainer fluid, maka dia lebarnya untuk semua ukuran adalah 100%. Inilah 100% itu. Jadi navbar kita sebenarnya lebarnya ada sebesar 100%. Jadi kalau kita lihat, klik kanan inspect elemen, terus aku mau ngeliat ini, tuh, print screen sebentar, maka lebarnya sebesar 1920 px, karena lebar layar monitor aku 1920. Nah, ingat-ingat lagi, dia kalau kalau kontainer fluid, maka lebarnya menjadi 100% dari layar, yaitu di sini 1920 px. Coba kita ubah menjadi kontainer aja. Hasilnya adalah save, refresh. Tuh, dia bakal nggak 100% karena kita pakai kontainer. Kalau kita lihat lebarnya ini 1320. Ingat kenapa bisa 1320? Kalau lupa boleh nonton di video aku sebelumnya yang ngebahas tentang kontainer ini ya. Oke, jelas tentang kontainer. Jadi pakai sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mau navbarnya full 100% bisa pakai kontainer fluid. Save, refresh. Kalau nggak mau 100% bisa pakai kontainer aja. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke isi dalam navbar. Jadi isi dalam navbar kalau kita lihat yang udah kita bikin, di sini ada brands namanya atau bisa dibilang merek. Terus ada teksnya. Nah, teks ini ada juga yang bentuknya ini drop down. Ini sebenarnya komponen sendiri drop down ini. Terus ada juga yang disable, ini kelas tersendiri juga, nggak bisa diklik. Terus ada juga form. Nah, kita mau ngebahas yang navbar dulu atau merek ya.
Jadi navbar itu kalau kita lihat codingannya bisa dibikin kayak begini. A class, navbar brand, navbar. Jadi yang kita lihat navbar ini berupa link yang bisa diklik. Nah, ini kan hrefnya kalau diklik ke pagar doang nih, crash. Jadi bisa kita ubah nih. HTTP misalnya aku mau ubah jadi google.com, save, refresh. Harusnya kalau diklik bakal pergi ke halaman Google. Nah, ini dia. Jadi navbar ini yang sekarang berupa link, bisa kita edit hrefnya. Aku back aja dulu ke ini lagi. Terus, nah selain link, ada bunyi motor. Selain link, bisa juga kita kasih teks biasa aja. Misalnya kasih span. Ini kita ganti span, span. Hrefnya dihapus. Save, refresh. Nah, kalau kita ganti span, nggak bisa diklik lagi. Jadi nggak sebagai link lagi dia. Jadi intinya kita bisa gonta-ganti ini asal pakai kelasnya tetap pakai navbar brand yang menentukan dia adalah brand dari ini navbar kita. Oke, aku balikin lagi ke link ya, ahref. Save. Oke, udah balik ke semula. Nah, selain tulisan, ternyata kita bisa juga ngeset gambar, teman-teman. Nah, ngeset gambar gimana caranya? Jadi ini navbar ini aku enter aja dulu. Aku sisipin gambar di sini, tinggal img src aja. Tuh. Ini nggak perlu ya. Gampang aja karena kita mau coba yang simple, jadi img src aja. Nah, src-nya apa? Karena di project ini aku belum nyertain gambar, aku ambil aja gambar online yang merupakan icon dari Bootstrap. Aku copy aja linknya, URL-nya, tinggal paste di src-nya. Paste. Ketika aku save dan refresh, kita lihat hasilnya. Ternyata kegedean, kita bisa ngatur ukurannya. Nih, width sama dengan aku ganti jadi 50 pixel. Nah, karena gambarnya ini berbentuk persegi, jadi kalau aku ganti width-nya aja, seharusnya ini bakal simetris juga. Height-nya bakal ukuran width sebesar width juga, jadi 50. Aku coba ya, refresh. Tuh, width-nya jadi kecil. Kalau misalnya height-nya juga mau di-set, ya udah kayak biasa. Set aja height-nya menjadi misalnya 30 px, 30 aja, save. Refresh, tuh jadi ceper dia. Jadi aku ngeset width-nya aja biar width-nya 50, height-nya 50. Refresh tuh kayak begini. Jadi untuk brands kita bisa ganti dari tulisan doang, bisa pakai gambar aja. Bukan gambar aja, bisa ngeset gambar. Nah, gimana kalau kita mau ngeset ada gambar, ada tulisan? Ya tinggal gini aja. Setelah img bisa dikasih tulisan. Aku kasih enter aja biar rapi, terus Bootstrap, save. Ketika aku refresh, nah ada tulisan, ada gambar, ada tulisan. Jadi inilah brands kita, berupa icon atau berupa gambar, ada berupa tulisan juga. Aku set deh HTTP, sebentar aku copy aja ini. getbootstrap.com, save. Bukan save tapi copy, paste, save, dan ketika aku refresh dan aku klik, pindah ke halaman getbootstrap.com. Oke, begitu aja teman-teman. Gampang banget ganti brands, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan dan gambar. Kita lanjutin ke yang responsif ya. Sebelumnya aku inspect elemen dulu, terus aku toggle. Kita lihat ya teman-teman di sini, aku refresh dulu. Nah, ketika ukurannya LG atau large kan tulisannya kelihatan nih. Ketika lebih kecil dari large, maka tulisannya disembunyikan dan ada button. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya ada di sini teman-teman. Nih, fokus ke sini ya. Buttonnya itu adalah ini, button-button, dan yang disembunyikan adalah mulai dari div ini. Div sini sampai div sini. Nah, penandanya apa? Penandanya ini collapse. Jadi, yang pertama, div class isinya kan ini nih, ada banyak nih, home, link, drop down. Jadi kalau kita lihat ada home, link, drop down, disable, form. Nah, itu semua ada di dalam div ini. Nih, dari sini sampai sini.
ada di dalam sini, dan div ini kelasnya adalah collapse. Nah, Bootstrap ini ngebikinin fungsi kayak begitu. Coba aku kecilin. Nah, dia kalau kita pakai collapse maka akan tersembunyi ininya, tulisannya atau item-itemnya. Coba aku hapus collapse-nya ini ya. Aku hapus collapse-nya, save dan refresh, harusnya nggak tersembunyi lagi. Tuh, jadi muncul deh isi dari div ini karena kelas collapse-nya kita hapus. Jadi yang berfungsi untuk menyembunyikan adalah kelas collapse ini. Aku refresh lagi ya, tuh tersembunyi. Nah, terus gimana cara kerjanya kok ketika button diklik bisa muncul yang collapse tadi? Nah, cara kerjanya ada di sini teman-teman. Ketika button, lihat ada namanya BS toggle dan BS targetnya adalah navbar super content. Jadi ketika di toggle, button ini di toggle atau dipencet on off gitu, maka target yang collapse atau enggak collapse-nya adalah yang punya ID ini. Nah, kita lihat yang punya ID ini adalah yang tadi, yang collapse tadi, ID sama dengan ini. Tuh, jadi ketika button diklik, maka ini bakal toggle collapse-nya. Sekarang coba aku ganti. BS target adalah navbar support content. Nah, targetnya kan ini nih. Sekarang targetnya aku ganti. Jadi, gini. Save. Seharusnya ini nggak bakal work lagi. Refresh. Ketika klik, tuh, nggak muncul kan? Nggak toggle collapse-nya. Nah, itu cara kerjanya ada di situ. Target adalah ID dari apa yang mau di toggle collapse-nya. Kayak begitulah cara kerja dari toggle, teman-teman. Cukup jelas tentang ini ya, emang harus diperhatiin baik-baik, dilihat database toggle-nya, terus dilihat juga database target. Nah, terus yang mau disembunyiin harus pakai kelas collapse, dan kalau mau di toggle muncul enggak, ID-nya harus sesuai dari database target dari button yang di toggle tadi. Sekarang kita bahas tulisan-tulisan yang ada di dalam navbar ini, atau ini adalah nav-nya atau navigasi, menu-menu navigasinya. Nah, menu-menu navigasi ini tulisan biasa, ini ada form. Di mana itu penulisannya? Penulisannya ada di sini nih, div. Jadi button ini yang tadi nih, ketika kita set responsive web design, ketika dia large, dia expand, nggak muncul. Ketika lebih kecil dari large, maka buttonnya muncul. Nah, inilah isi dari menunya. Jadi, kita mulai bahas dari sini. Oke, teks-teks ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ada home, link, drop down, disable, dan ada form. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nambah navigasi baru, gampang aja. Tinggal ketik aja di sini nih. Aku mau ngetik setelah home ada menu navigasi baru. Tinggal ketik li, terus class nav item, terus enter. Karena navigasi itu kalau diklik bisa pindah halaman, maka bentuknya href ya, atau anchor. Jadi kita bikin a, terus kelasnya ikutin aja nav link, cukup, nggak perlu bikin aktif dulu, nanti aku jelasin. Terus hrefnya ini pagar, tinggal kasih deh apa, misalnya about. Ketika aku save, seharusnya menu kita nambah satu nih, habis home ada about. Refresh, tuh berhasil, ada home, ada about. Jadi kalau teman-teman mau bikin navigasi baru, tinggal bikin aja list baru, terus kelasnya nav item. Terus kita lanjut, kenapa ada active? Nah, active ini merupakan kelas bikinan dari Bootstrap. Nah, digunakan kalau di sini untuk membedakan menu. Kan kalau teman-teman pernah lihat tuh di website, kalau misalnya kita lagi di menu home, maka home-nya yang beda dari menu-menu yang lainnya kan, lebih terang kah atau beda warnanya. Terus kalau misalnya di halaman about, maka about-nya yang bisa berwarna merah, warnanya lain sendiri, atau lebih terang, atau highlight gitu. Nah, kalau di Bootstrap udah bikinin namanya kelasnya active, kita tinggal pakai aja. Kita coba active ini dihapus, seharusnya home kita bakal warna kayak yang lainnya nih, abu-abu. Refresh, tuh. Coba aku implementasiin active ini ke about. Seharusnya about kita bakal berwarna putih, tuh. Teman-teman ngerti ya tentang kelas active? Ini kelas yang udah dibikinin sama Bootstrap. Aku balikin ke semula, home yang warnanya terang.
Terus apalagi ya, ini dia teman-teman bisa lihat kan, ini home, about, link, drop down sama disable ada di sebelah kiri, sedangkan form ada di sebelah kanan. Kenapa bisa begitu? Nah, jawabannya karena ada yang namanya ini ME Auto. Jadi ME ini merupakan salah satu spacing bikinan Bootstrap yang bisa tinggal kita pakai aja. Nah, ini belum aku terangin tentang spacing, tapi mungkin bakal aku bikin videonya tersendiri tentang spacing, ngebahas tentang spacing, tapi untuk sekarang ini aku bakal jelasin sedikit aja karena nyinggung sedikit karena make ini kan, make spacing. Jadi arti ME Auto ini, ME ini adalah margin. Ingat teman-teman, spacing itu ada margin, ada padding. Margin top, margin bottom, margin left, margin right, atau padding top, padding bottom, padding left, padding right. Nah, M ini artinya margin, E ini artinya N. Jadi, kalau kita kan ini dari kiri ke kanan, maka startnya ada di kiri, N-nya ada di kanan. Arti dari ME adalah maka ada margin di ujung sebelah kanan. Auto ini adalah margin N-nya ini bakal mentok, nggak ada ukurannya tapi dipastikan mentok kayak begini nih, mentok sampai kanan margin N-nya. Kita nggak perlu tahu berapa jaraknya ini, tapi dengan margin N auto dia bakal dimentokin sampai ke kanan sini, nggak peduli berapa jaraknya. Nah, itulah mengapa form ini bisa lebih bisa di kiri kayak begini teman-teman. Formnya bisa di kanan dan menu-menu lainnya bisa di kiri karena ada ME Auto. Sekarang kita coba ME Auto ini aku hapus, save dan refresh. Tuh, formnya nggak mentok di kanan, jadinya ada di kiri, nempel sama menu yang lainnya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau yang sebelah kiri ini cuman branch doang, sedangkan semua navigasi ada di kanan? Nah, kita bisa pakai MS dash auto spasi save dan kita lihat refresh. Tuh, arti MS ini apa? Margin start. Start itu karena kita dari kiri ke kanan, maka start itu ada di kiri. Jadi dia ngasih jarak sebesar auto sampai mentok dari kirinya itu. Nah, ini bakal aku bikin, kemungkinan kalau sempat aku bikin video tersendiri tentang spacing. Tapi kalau teman-teman nggak sabar bisa belajar sendiri, ada di sini nih. Pilih menu utilities, terus spacing. Nah, di sini ada M, ada P, dan artinya. Teman-teman kalau nggak sabar boleh baca sendiri di sini. Kalau sabar, tungguin aku bikin videonya tentang itu kalau sempat. Oke, balik ke nav tadi. Kayak begitu aja. Dan kita juga bisa ngatur spacing teman-teman. Ini kan misalnya teman-teman nggak suka nih jarak tulisannya terlalu dekat nih, home, about, link. Nah, di sini kita bisa bikin nav item spasi, kita kasih kayak tadi margin. Aku mau jaraknya itu ada di kiri, ada di kanan. Aku bisa pakai MX misalnya 3, save. Lihat ya, home ini jaraknya segini ke about. Ketika aku refresh, tuh dia berjarak, nambah jaraknya. Ya udah tinggal copy paste aja. Ini save dan refresh. Tuh ada jaraknya deh sebesar menggunakan MX3. Nah, ini merupakan kelas spacing tadi. Teman-teman boleh baca sendiri arti dari MX itu apa. Cuman yang aku bisa kasih tahu secara singkat, MX ini adalah margin kiri dan margin kanan. Margin start dan margin end sebesar 3. Kayak begitu aja ya. Next, aku mau ngejelasin tentang position, atau kita bisa ngeset posisi dari navbar ini teman-teman. Jadi untuk melihat itu aku butuh sebuah div. Di sini aku bakal bikin div, terus aku bikin sebuah paragraf yang isinya lorem sebesar 200, enter. Ketika save dan kita refresh, tulisannya ada segini. Aku bakal duplicate banyak-banyak sampai website kita halamannya bisa di scroll. Save, aku lihat dulu.
refresh. Oke, udah bisa di scroll ya. Nah, secara default kan navigasi kita atau navbar kita kalau kita scroll dia hilang, sembunyi. Nah, kita bisa ngatur positionnya teman-teman. Position ada di sini, sebentar. Placement. Nah, kita bisa pakai fix stop. Fix stop itu apa? Fix stop itu navbar ini bakal tetap ada di top walaupun kita scroll. Nah, kita tinggal tambah ini aja. Sebentar, atas terus. Nah, kita tinggal tambah di sini nih. Nav class kita tambah aja di sini, di ujung boleh juga aku kasih kelas namanya fix top. Save. Ketika aku refresh, nah aku scroll ya, tuh dia ngikut ke bawah navbarnya kan. Nah, itu arti dari fix top. Sekarang kita bisa juga navbar ini ada di bottom atau ada di bawah. Tinggal ganti aja deh top jadi bottom. Save, refresh, tuh navbar kita ada di bawah. Kalau kita scroll dia tetap ada di bawah tuh. Oke, lanjut. Ternyata ada yang namanya ini sticky top. Nah, arti sticky top ini apa? Sticky top itu artinya adalah sama kayak fix top, tapi bedanya ketika dia ada di atas, maka nggak nutupin elemen yang ada di bawahnya. Mungkin bingung, bisa aku liatin ya. Nih, fix top, lihat ya. Aku save dan, aku save dan sebelum aku refresh, lihat. Di paragraf paling atas pertama tulisannya lorem ipsum. Oke, ketika aku implementasi kelas fix top dan aku refresh, tuh navbarnya ada di atas, tuh udah mentok ke atas. Nah, tulisan paragraf pertama kita ketimpa sama navbar ini nih, yang lorem ipsumnya langsung voluptas fuga, padahal seharusnya kan lorem ipsum. Nah, itu efek dari fix top, dia wajib ada di atas. Bedanya dengan sticky top, kita coba save dan refresh. Nah, kalau sticky top dia nggak bakal nimpa elemen di bawahnya nih. Yang pertama lorem ipsum tetap kelihatan kan, karena walaupun dia udah mentok dia bakal nempel tuh, nggak nutupin. Itu bedanya antara fix top sama sticky top. Nah, sekarang kita lihat, aku balikin lagi ke bukan sticky tapi fix bottom. Save. Sebelum aku ini refresh, lihat ya, tulisan terakhir adalah alias ini Prasentium dan ujungnya alias facilis. Ketika aku refresh, dia ada di bawah dan ternyata tulisannya sama kayak fix top tadi. Ini yang paling bawah ketutup sama navbarnya. Nah, sekarang kita coba nih ya, aku scroll dulu tuh emang ketutup. Sekarang aku coba nih, ada nggak ya sticky bottom kayak sticky top tadi. Save dan aku refresh. Tuh, ternyata sticky bottom nggak ada teman-teman. Ternyata sticky cuman ada bisa di top doang ya. Ternyata udah terjawab sudah, sticky bottom nggak bisa, adanya sampai sticky top doang. Oke, kayak gitu tentang placement teman-teman. Kita bisa setting mau ngikut atau nggak mau ngikut, sticky top atau fix bottom. Kita bisa ngatur sesuka hati kita sesuai kebutuhan kita. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku bahas di video ini. Navbar yang dibikin dari Bootstrap cukup praktis, kita tinggal copy paste aja, terus kita ubah-ubah dikit sesuai kebutuhan dan jadilah navbar kita yang dibuat dengan cepat dan simple, tinggal copy paste doang. Oke teman-teman, semoga ngerti ya di video ini yang aku jelasin, semoga teman-teman ngerti. Dan sekali lagi kalau ada pertanyaan tentang navbar ini boleh komen di bawah. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.